Bismillahirrahmanirrahim. Hantu sebenarnya adalah jin yang menampakkan diri. Tidak ada makhluk tersendiri namanya hantu, itu nggak ada. Tapi jin menampakkan diri. Jin bisa menyerupai siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menyerupai dirinya dengan sesuatu, kita sebut hantu. Dia bisa menyerupai dirinya bagaikan orang yang sudah meninggal dunia, yang dulu bunuh diri dan tabrakan di tempat ini. Dia bisa menyerupai dirinya dengan sesuatu yang kita takuti. Oleh karena itu bentuk hantu di negara ke negara beda. Hantu Cina loncat-loncat, hantu Amerika vampir, hantu kita pun beraneka ragam. Yang di sini hantunya begini, yang di sana hantunya begitu. Dan kenapa ada nampak sama orang seperti itu, sundal bolong? Karena jin bisa menyerupai bentuk apapun. Kalau ada orang yang kesurupan, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mengatakan, saya kakek kamu, saya nenek kamu, itu adalah dusta, itu adalah jin yang ngaku-ngaku. Karena Allah mengatakan orang yang sudah mati, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding, mereka tidak akan bisa menembusnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Orang yang dikubur itu nggak akan bisa keluar dari alam kubur sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu ada dua, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur. Nggak ada yang keluar jalan-jalan di muka bumi, nggak ada. Apalagi mau balas dendam, nggak ada. Itu hanya permainan setan. Kalau ada penampakan orang yang sudah mati, itu hanyalah permainan setan. Jangan kita takut kemudian kita menyembah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan waktu khusus bagi jin supaya mereka itu menyebar di muka bumi ini dan melakukan penculikan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auqiul aniyah," ikat bejana-bejana air. "Wa auqiul asqiyah," tutuplah tempat-tempat minum. "Wa ajiful abwab," tutup juga pintu-pintu yang ada di rumah. "Wa akfi'u sibyanakum 'indal masa," dan tahanlah anak-anak kalian ketika menjelang malam. "Fa inna lil jinni intisharan wa khutfatan," karena di waktu itu adalah waktu bagi bangsa jin untuk menyebar ke seluruh penjuru bumi. Bahkan mereka juga bisa melakukan penculikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau juga berkomentar tentang hadis ini dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 575. Beliau menjelaskan, wal jinnu qad takhattafa katsiran minal insi. Jin itu telah banyak menculik manusia. Wa tughibuhu an absarin nas, dan juga jin itu sering menjadikan manusia itu tidak terlihat di pandangan orang lain. Wa tatiru bihim fil hawa, dan mereka biasa membawa terbang manusia melayang-layang di udara. Maka dari itu penculikan jin memang benar adanya. Namun ada beberapa mitos di Indonesia, khususnya di Jawa, tentang orang-orang yang melakukan pesugihan menggunakan susuk, menggunakan ilmu-ilmu kekebalan, yang mana mitos itu ketika orang menjelang matinya, setan akan menculik roh supaya rohnya diperbudak di alam mereka. Bisakah setan atau jin menculik roh-roh orang yang sudah mati? Jawabannya tidak, karena hal tersebut bertentangan dengan nas-nas yang sharih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 14, "Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Dan ketika kami tetapkan ajal bagi Sulaiman, maka jin yang ditaklukkan Allah untuk Sulaiman tidak ada yang tahu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Illa kecuali dabbatul ardi, rayap yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Barulah ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, jin itu baru tahu ternyata Sulaiman sudah meninggal. Kalaupun mereka makhluk yang mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak akan terus-menerus diperbudak pada siksaan yang pedih, yang menghinakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal, jin baru tahu setahun kemudian. Ini menunjukkan betapa tidak tahunya bangsa jin tentang hal yang gaib, termasuk roh. Begitu juga dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yakni tentang keadaan orang kafir di alam kuburnya. Ketika didudukan, ditanyai tentang perkara-perkara kubur, dia tidak mengetahui. Akhirnya
dijelaskan dalam hadis yang panjang ini, fayadribuhu darbatan hatta yasiru turaban. Dia dipukul oleh malaikat sampai dia itu menjadi debu. Saking kencangnya pukulan itu. Wa yu'iduhu Allah Ta'ala kama kana. Kemudian dikembalikan lagi seperti keadaannya semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian dipukul kedua kalinya oleh malaikat. Fayasihu sayhatan. Maka orang kafir itu akan berteriak keras sekali. Yasma'u sautahu kullu syai'in. Yang mana seluruh makhluk itu akan mendengar suara jeritan orang-orang kafir. Illa thaqalain. Kecuali dua makhluk, yakni al-jin wal insu, bangsa jin dan juga manusia. Dan dalil ini juga menjelaskan bahwasanya jin tidak mengetahui perkara roh. Kalau mereka tidak mengetahui tentang hakikat roh, bagaimana mungkin bisa menculik roh manusia dibawa ke alam mereka? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Arsyadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.